Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada dia. Kayaknya Pak Pengawas ini senang sekali melihat kita ngomong. Saya sudah nego kemarin pun tak usah saya, karena saya betul tidak mengerti dengan struktur kurikulum ini. Tapi tidak bisa, ya, tidak bisa tidur. Ya, baik, kita langsung saja dengan materi yang berdua sama Ustazah kita, yaitu struktur kurikulum. Nah, apakah struktur kurikulum itu? Ya, apa yang dimaksud dengan struktur kurikulum? Kita lihat dari kata struktur saja itu sudah susunan, ya. Jadi di sini bisa jelas kita lihat struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini dimuat di dalam struktur kurikulum. Nanti di sana ada dicantumkan mata pelajaran dan alokasi waktunya. Nah, di sini perbedaan struktur kurikulum KMA nomor 347 tahun 2022 dengan Kemendikbudristek nomor 56 M 2022. Apa perbedaannya? Nah, di sini kita lihat strukturnya ada dua, ya. Ada dua, nanti ada KMA kemudian Kemendikbudristek, ya. Jadi pada KMA ini terdiri dari dua fase, di mana fase yang pertama adalah fase D dan yang kedua adalah fase E. Seperti yang dijelaskan sama Pak Pengawas tadi, kebetulan materi yang hampir mirip-mirip yang dibahas itu. Jadi dia nyontek nih Pak Pengawas yang ulangi. Nah, pada fase D ini untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya, kemudian fase yang kedua yaitu fase E untuk kelas 9. Bisa kita lihat pada slide berikutnya untuk alokasi waktunya. Ya. Nah, di sini untuk KMA nomor 347 sudah dicantumkan semua mata pelajaran. Tapi mungkin khususnya pada tiang, ya, baru melihat ini aja sudah bingung, angka apa ini? 72 ada 2. Seperti itu, ya. Jadi setelah tiang pelajari sampai beberapa minggu dan mengeluh sama Pak Kepala, alhamdulillah dengan semangat yang diberikan sama Pak Kepala, akhirnya insya Allah akan mengerti. Baik, kita lihat di sini. Baik, kita lihat di sini ada 72, ada buka kurung 2, ya. Di sini seperti yang dijelaskan sama Pak Pengawas tadi, ini untuk fase yang D. Jadi untuk kelas 2 dan kelas 1 dan kelas 2. Ya, bisa terlihat di sana 72. Nanti ada yang bertanya, ini enggak saya kasih pertanyaan, ya. Jadi ada kesempatan untuk bertanya. Nah, di sini ada 72. 72 ini adalah jam per tahunnya. Kemudian yang buka kurung itu 2 jam per minggunya. Jadi setiap mapel ada jam per minggunya. Bisa dilihat contoh di sana, misalnya Tiang mengajar mata pelajaran IPA. Jadi Tiang mengajar per minggunya adalah 4 jam, ya. Nah, kalau pada KMA nomor 347 ini tidak dicantumkan jam per tahunnya. Benar Pak Pengawas? Tidak dicantumkan jam per tahunnya. Jadi kita menghitung sendiri, ya, menghitung sendiri. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, pada kelas 7 dan kelas 8 ini untuk 1 tahunnya itu 36 minggu, ya Ustaz saya? 36 minggu. Jadi tinggal kita tambahkan saja 72 ditambah dengan 36 minggu. Siapa guru matematika di sini? Berapa hasilnya? 108 jam per tahun. Itu dia jadinya, ya. Jadi tidak dimunculkan di kolomnya untuk jam per tahunnya. Nah, kemudian saya ingat pesannya Pak Pengawas, di sini ada bintang-bintang. Katanya sampai bintang 7, malah saya bingung. Jadi mana bintang 7-nya? Nggak ada, saya yang pusing. Nah, di sini hanya ada 4 bintang, ya. Ada 4 bintang. Yang bintang yang pertama ini adalah mata pelajaran agama, ya. Jadi setiap peserta didik itu harus mengikuti mata pelajaran yang sesuai dengan agama yang dianut. Kebetulan yang ini untuk MTS, mata pelajaran agamanya ini, kan. Nanti kalau untuk yang Kemendikbudristek, seperti yang dijelaskan sama Pak Pengawas, ada pelajaran agama, berbagai macam agama dan budi pekerti, begitu Pak Pengawas, ya. Nah, kemudian untuk yang kelas 3 di sini ditampilkan 64 jam, ya. Kemudian untuk jam per minggunya ada 2. Yang untuk kelas 3 khusus karena tadi di slide yang pertama, yang kelas 1 dan kelas 2 36 jam per minggunya. Tetapi yang di kelas 9 dia adalah 32
jam. Jadi tinggal ditambahkan Ustaz dan Ustazah, 64 dikali dengan ditambah dengan 32. Bisa ditunjuk Ustazah? Ditunjuk. Ya. Ditunjuk saja. Lupa beli laser no, laser. Laser. Jadi barang 72. Ya, bingung mana? Mana 72? Saya juga karena enggak pintar IT, enggak tek IT. Hanya bingung kita mana ini 72. Ya, lebih baik saya sebutkan mata pelajarannya saja ya. Contohnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di sana ada 72. Seperti yang dia jelaskan awal tadi, dia terdiri dari dua fase, ada fase D dan fase E. Di mana fase D itu untuk kelas 7 dan kelas 8 gitu. Jadi pada alokasi waktu per tahunnya ini tinggal ditambahkan saja 72 ditambah dengan 36 jam per minggu. Berapa tadi Ustaz? Untuk 108 jam per tahun. Kemudian fase yang kedua untuk kelas 9. Contohnya pada Quran Hadis juga supaya tidak capek operatornya. Jadi 64 ini jam per tahunnya. Kemudian kalau itu yang buka kurungnya 2 jam per minggunya ya. Jadi untuk kelas 3 ini dia nanti untuk 1 tahunnya itu adalah 32 jam. Ya, tinggal ditambahkan 64 ditambah dengan 32. Ya, jadi di sini pada KMA nomor 347 ini tidak ditampilkan secara langsung berapa jam per tahunnya, gitu ya. Kita lanjut ke bintang-bintangnya. Bintang yang kedua, ada bintang yang kedua. Nah, bintang yang kedua ini adalah muatan lokal. Jadi setiap lembaga pendidikan itu harus memilih salah satu muatan lokal. Jadi bukan semuanya yang diajarkan. Nanti ada nyanyinya, ada tarinya, ada musiknya, bukan seperti itu. Jadi sekolah itu harus memilih salah satu muatan lokal, ya. Nah, di sana bintang 4. Nah, ini bintang 4 ini adalah total keseluruhan jam per tahunnya. Tetapi tidak termasuk jam muatan lokal. Jadi muatan lokal itu di luar jamnya. Jadi tidak termasuk. Ya, lanjut. Nah, di sini yang kedua yaitu struktur kurikulum menurut Kemendikbudristek nomor 56 M 2022. Ini perbedaannya ya. Yang tadi dia terdiri dari 2 fase, kalau ini dia hanya 1 fase saja. Fase D, di mana untuk seluruh kelas, yaitu kelas 7 dan kelas 7 sampai kelas 9 misalnya ya. Jadi bisa kita lihat strukturnya. Nah, ini berbeda dengan struktur yang tadi. Kalau struktur KMA itu tidak dimunculkan jam per tahunnya. Kalau ini ada dimunculkan jam per tahun maupun alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya sudah ada. Jadi kita tidak bingung-bingung, tinggal kita tambahkan saja 72 ditambah 36 yang paling atas nggih, sama dengan 108 jam per tahunnya. Nah, ini ini yang ya kelas SMP nih Ustaz. Ini yang dijelaskan tadi insya Allah sama Pak pengawas bina kita. Ada berbagai macam agama dan ada budi pekertinya tadi yang dengar-dengar sedikit budi pekerti. Nah, bintang yang pertama ini diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya kalau agama Islam ya, dulu pernah yang lihat kalau agama Islam diajak pelajaran agama Islam walaupun jadwalnya itu bersamaan, tapi dia nanti tergantung dia agama apa, jadi ditempatkan di masing-masing tempat begitu. Nah, di sini sudah dimunculkan langsung total jam per tahunnya. Kemudian yang bintang kedua sama dengan seperti tadi, ada muatan lokal juga. Setiap lembaga pendidikan harus memilih salah satu muatan lokal yang diinginkan, gitu ya. Kemudian yang bintang yang ketiga, nah ini yang paling membingungkan nih. Bintang ketiga ini paling banyak 2 jam per minggu. Ya, jadi maksudnya paling banyak 2 jam per minggu. Bisa kita lihat di sana ada 72 buka kurung 2. Bisa kita lihat paling banyak itu maksudnya ya. Jadi paling banyak 2 jam per minggu atau 72 jam per tahunnya ya. Kalau untuk muatan lokal sama dengan yang KMA nomor 347. Kemudian yang bintang 4 sama juga total dari keseluruhan jam per tahunnya. Cuma tidak termasuk dengan jam muatan lokal ya. Nah, kita kembali ke slide yang tadi Ustaz. Ya, ada di sana bilang kurikulum
Nah ini kurikulum MTS itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler, sudah disebutkan sama Pak Pengawas tadi juga. Kemudian yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini pembelajaran intrakurikuler. Apa itu pembelajaran intrakurikuler? Ini merupakan kegiatan utama setiap sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi yang sudah ditentukan dalam struktur program yang difokuskan pada nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. Ini contohnya sering kita lakukan pada madrasah kita masing-masing ya, yang ini untuk pembelajaran intrakurikulernya, tetapi kita tidak paham. Tetap kita melakukan ini, tetapi kita tidak paham mana yang termasuk intrakurikuler ataupun proyek penguatan profil yang tadi disebutkan sama Pak Pengawas ya. Jadi contohnya adalah kegiatan kita mengajar di kelas itu juga sudah termasuk ya Pak Pengawas ya. Jadi sudah termasuk kegiatan belajar mengajar, kemudian membersihkan kelas, piket membersihkan kelas, kemudian upacara setiap hari Senin ataupun hari-hari besar nasional itu juga sudah termasuk Pak Pengawas ya. Kemudian yang terakhir mungkin proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini yang disebutkan sama Pengawas 5P. Saya dibilang pintar sama Ustadz Muhib tadi. Karena kenapa? Ya ini memang materi saya, harus saya hafalkan beberapa minggu yang lalu. Ya, jadi bukan berarti saya pintar, cuma kita belajar. Ya, jadi di sini pengertiannya adalah merupakan kesempatan peserta didik untuk mendalami pengetahuan sehingga proses penguatan karakter itu sekaligus mendapatkan kesempatan untuk belajar dari lingkungan. Jadi anak itu dituntut untuk belajar dari mana? Dari lingkungan sekitar kita dulu. Seperti Tiang yang mengajarkan IPA. Jadi kita di sana di madrasah kurang sekali untuk medianya, Pak Pengawas ya. Jadi untuk Tiang menjelaskan itu, Tiang menjelaskan dengan lingkungan sekitar. Misalnya dia berangkat ke sekolah, tadi kalian melewati apa? Melewati sawah. Di sawah itu ada apa? Nah seperti itu. Jadi di sini untuk penguatan profil ini ada misalnya iklim seperti itu. Kemudian ada teknologi, kemudian wirausaha dan budaya. Itu aja Pak Pengawas. Cukup sekian, mungkin ada ditambahkan sama Ustazah Sasmita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini hanya melengkapi saja karena tadi pemaparan dari Ustazah Lina sangat-sangat menyeluruh ya, sangat-sangat menyeluruh, dan di sini hanya melengkapi saja dari Ustazah Lina. Ya karena kita belajar di sini tentang struktur kurikulum merdeka, jadi siswa itu harus merdeka ya dalam belajarnya. Ya di sini dalam setiap mata pelajaran mulai dari bidang agama sampai yang umum, implementasi dari kurikulum di sini dalam semua mata pelajaran itu harus ada. Misalnya contohnya saya kan megang PKN ya, berarti dalam pelajaran PKN dalam 1 minggu itu 2 jam pelajaran ya, berarti dalam 2 jam pelajaran itu harus 2 cakupan tadi harus ada intrakurikulernya, ada pembelajaran ya proyek penguatan itu juga harus ada. Berarti harus dibagi waktunya. Cukup nggak dalam 2 jam itu bisa diselesaikan materi dalam jangka misalnya 1 semester itu berapa minggu misalnya seperti itu. Jadi harus dalam masing-masing sekolah itu menentukan sesuai dengan kebutuhan sekolah itu berapa jamnya. Nah, seperti itu. Contohnya kalau PKN karena pelajarannya itu sangat luas dan terlalu banyak cerita juga, anak-anak kalau disuruh mencatat capek Bu. Nah berarti harus ada media juga seperti LKS atau gambar-gambar pahlawan dan sebagainya. Nah dari itu kita bisa memberikan penilaian. Nah dari itu juga kita bisa memasukkan 2 cakupan tadi seperti intrakurikulernya dan proyek tadi. Jadi tidak harus kita memberikan penilaian secara tes tulis. Jadi dengan proyek anak-anak bisa gimana ya, bermain peran dalam lingkungan kelas itu. Misalnya contohnya sekarang kan eranya COVID ya kan. Kalau saya contohkan di sini COVID-19 kita lebih banyak belajar daring. Jadi tatap muka itu
tidak diperbolehkan untuk sementara waktu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada, jadi banyak materi yang kekurangan kalau kita tidak tatap muka, ya kan Pak. Jadinya di sini kita lebih ke siswa itu untuk memahami materi itu. Jadi dengan cara seperti ini sangat luar biasa sekali menurut saya secara pribadi, ya kan? Karena kasihan sekali anak-anak kalau kita berikan catatan capek. Saya diberikan catatan, saya capek Bu, karena apa? Dari tadi jam pertama pelajaran ini nyatat, sekarang jam ini nyatat. Lebih baik saya berikan mereka sebuah tugasnya yang tidak mencatat, misalnya berdiskusi tentang materi itu. Dan dari itu kita bisa menilai. Di sana juga terdapat intrakurikulernya dan proyek tadi. Nah itu aja Pak, penambahan dari saya, karena Ustazah Rina tadi sudah menjelaskan sedetail-detailnya dari struktur kurikulum tadi. Jadi alhamdulillah ya, kita punya di sini luar biasa ya menurut saya ya, sangat luar biasa materi pada pagi hari ini mengenai struktur kurikulum Merdeka yang awalnya saya membaca saja sudah bingung ya. Nah tapi karena adanya diskusi seperti ini, alhamdulillah bingung yang tadi itu sudah terobati, karena semua pemateri dari awal sampai saya yang nomor 3 mendengarkan dengan seksama. Jadi alhamdulillah ada pelajaran tersendiri buat saya dan mungkin teman-teman yang lain juga tentunya, ya kan? Ya terima kasih. Mungkin Ustazah Rina lagi mau menambahkan. Ya terima kasih. Demikian pemaparan materi tentang struktur kurikulum Merdeka dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.